penting bagi kita semua bahwa untuk menjadi seorang tidak cukup dengan syarat-syarat administratif, tetapi juga uh, menjadi jiwa, menjadi badan keutuhan dalam diri kita. Um, Ungkapan bela sungkawa barangkali patut untuk kita sampaikan atas peristiwa musibah tenggelamnya KRI Nanggala 402 ya. Ya, mudah-mudahan para awak prajurit TNI Angkatan Laut yang menjadi korban dalam peristiwa itu mendapatkan tempat yang terbaik di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, di pertemuan 12 kalau di Bismart, Anda sudah bisa membaca topik tentang HAM, ya, negara hukum dan hak asasi manusia. Dan sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa nanti teman-teman lebih banyak pada mendiskusikan pada forum ya, yang disediakan. Saya sudah mengakhiri untuk tidak memberikan tugas ya, tugas setiap pertemuan, tapi setelah UTS pengganti dalam bentuk narasi pengalaman sebagai warga negara Indonesia, tugas Anda hanya dalam komunikasi, yaitu forum 12 ya, forum sejak forum terakhir kemarin ya, yang ke-11 tentang apa norma ya dan hukum. Oke, yang sekarang nanti di diskusi forum 12 akan bahas mengenai hak asasi manusia. Oke, pagi ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal, saya minta nanti setiap orang menyampaikan semacam testimoni sebagai warga negara Indonesia ya, yang secara tertulis bahannya sudah Anda rilis di dalam Bismart sebagai pengganti UTS. Sebelum acara ini kita mulai, barangkali ada yang ingin dikonfirmasi dulu teman-teman semuanya. Apakah di antara 44 teman-teman ada yang masih belum mengirim narasi pengalaman sebagai warga negara Indonesia? Karena yang terakhir kemarin ada satu orang yang mengirim, itu barangkali masih ada lagi ya. Kalau di penghitungan saya ada sekitar 3 atau 4 orang lagi yang belum mengirim. Gitu. Adakah yang hadir di kelas ini pagi ini ada yang belum mengirim? Mas Guntur, Mas Revina, Mas Guntur sudah ya? Sudah, Pak. Baik, kalau begitu saya pikir lebih baik saya manfaatkan untuk langsung ke kawan-kawan. Begini, jadi teman-teman silakan memberikan testimoni, paling lama ya 3 menit, pengalaman paling penting sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana Anda ceritakan di dalam tulisan yang Anda kirim di Bismart, di email saya kemarin ya. Oke, sebagai pemula atau awal dalam kegiatan ini, saya memberikan kesempatan dulu secara sukarela siapa yang akan memberikan testimoni sebagai warga negara Indonesia, pengalaman terbaik atau pengalaman yang menarik sekali, entah yang menyedihkan atau yang membahagiakan ya, sebagai seorang warga negara Indonesia. Saya persilahkan. Saya, Pak. Ya, silakan. Anda punya waktu maksimal 3 menit, Iin Ragil. Ya, pengalaman saya sebagai warga negara Indonesia ya pengalaman menyenangkan ya, Pak. Ya, Itu ya. ketika SD, kita masuk sekolah itu kita setiap hari Senin mengikuti upacara untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan dan ikut berpartisipasi sebagai warga negara Indonesia, Pak. Ya, terus apa lagi yang penting? Selain itu, pas waktu dapat KTP, kita kan udah bisa ikut pemilu, jadi kita bisa menggunakan hak suara kita untuk dapat disumbangkan untuk negara gitu, Pak. Kapan Anda dapat KTP, Mbak In? Pas
umur 17 tahun pas pemilihan bupati Tahun berapa? 2020. Berarti kemarin ya, pilkada kemarin ya. Oke, Iya, Pak. oke, oke. Ada yang tidak menyenangkan nggak pengalaman sebagai warga negara Indonesia? Kalau pengalaman yang tidak menyenangkan tuh seperti negara Indonesia tuh terkenal banyak pejabat yang korupsi gitu loh, Pak. Jadi itu Oh, kayak membuat Indonesia itu namanya jadi jelek gara-gara banyak korupsi. Dan oke. itu juga merugikan rakyat. Ya, ya, oke dah. Berarti ini yang menyedihkan ya sebagai orang Indonesia. Oke. Iya, Terima Pak. kasih, Iin. Saya pikir nanti kawan-kawan yang lain juga bisa memberi testimoni. Saya beri kesempatan sesuai dengan daftar hadir ya di presensi kuliah. Kalau ada ya, kalau hadir di 20-an ini. Ageng Dwi Pamungkas hadir, Mas Ageng. Oke, ada ya. Hadir, Pak. Silakan, Mas Ageng. Baik, pengalaman yang paling membanggakan buat saya yaitu bisa menjadi warga negara Indonesia dan bisa lahir di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Khususnya ya di desa saya, Pak. Iya, di mana itu? Di Desa Sri Mulyo, Kabupaten Aku Timur, Kabupaten ya Aku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Hmm. Mengapa Anda merasa bahagia? Apa berbangga sebagai warga negara Indonesia? Di sini walaupun di desa pendidikannya masih diutamakan, Pak. Ya Oke. bisa dibilang maju, Pak. Ya, ya. Terus yang memprihatinkan selama Anda menjadi warga negara Indonesia apa, Mas Ageng? Yang memprihatinkan mungkin di sini dari segi fasilitasnya, Pak. Seperti jalan raya mungkin masih sangat ya begitu, Pak, di desa. Anda posisinya di Jogja atau di Di Sumatera? Sumatera. Oke, oke, oke. Ya, tetap bangga ya, tetap semangat jadi warga negara Indonesia. Ya, Makasih, Pak. Mas Ageng. Berikutnya Ya. Matias Revivaninda, apakah hadir? Matias? Oh, tidak ada ya. Mersilia Ayu Saptari, tidak ada. Baik. Alan Hermawan, tidak ada. Iqbal, Mas Iqbal ada? Oke, Puistia Fasa, Ada, Pak. silakan Mbak. Pengalaman saya sebagai warga Indonesia itu ketika saya termasuk TK, Pak. Iya. Jadi waktu TK itu saya diberitahu siapa saya. Saya itu ada di negara mana, lambang negara saya itu apa, warna benderanya itu apa. Terus saya diberitahu dasar-dasar Pancasila, bunyinya seperti apa. Terus apa lagi ya, Pak? Anda masih ingat Pancasila? Masih. Iya, ya. Terus saya disuruh menyanyikan lagu-lagu wajib, Mm-mm. diberitahu seperti apa, terus logo-logonya seperti burung Garuda dan lain-lain. Terus ketika Mm-mm. saya masuk ke SD, itu saya baru diberitahu tentang apa itu norma-norma, Mm-mm. apa itu dasar negara Indonesia, undang-undang itu apa, terus Ya, ya. suruh mengikuti upacara. Kemudian apa yang Anda rasakan sekarang setelah mengalami peristiwa penting sebagai warga negara Indonesia? Bangga, Hmm. lucu sih kalau dipikir. Oh, gitu ya. Apa yang paling lucu? Waktu nyanyi lagu Garuda Pancasila. Jadi Kenapa? itu dulu saya sempat ngeyel sama guru saya. Kan di Hmm. situ patriot proklamasi gitu, tapi saya nyanyinya patriot proklamasi. Jadi saya nggak mau ada T-nya. Oh, gitu ya.
Ya, menarik. Kalau yang paling memprihatinkan apa, Mbak Tia, selama Kalau ini? memprihatinkan, orang Indonesia itu gampang terbawa arus hoak. Jadi kalau ada berita-berita kayak gitu, nggak langsung dicari tahu dulu, tapi langsung dicerna. Terus jadi dari situ banyak perpecahan karena ada yang tidak sesuai dan tidak berusaha mencari tahu apa yang benar dulu. Ya. Posisi Anda di mana sekarang, Bu Istia? Di Purwokerto. Oke, ya oke deh. Makasih Bu Istia ya, menarik cerita Ya, Anda. Pak. Oke. Selanjutnya Aji Firmansyah ada? Hadir nggak di sini? Oke. Miftah Ayu Suraya? Oke, tadi Hadir, Iin. Pak. Oh iya, silakan Miftah. Waktu pengalaman yang menyenangkan itu pada saat 17 Agustus, Pak. Kapan itu? Itu saya di bangku SMP. Terus ada acara di daerah saya seperti kirab budaya gitu loh, Pak. Di daerah mana Mbak Miftah? Mbak Ayu? Saya di Bantul, Pak. Bantul, oke ya. Nah, waktu itu kan saya dipilih menjadi anggota Tonti. Terus diadakan lomba kirab budaya di daerah saya. Terus ya di situ saya merasa bangga kayak bisa mengikuti acara tersebut gitu loh, Pak. Oh iya. Sebagai tonti ya, menarik. Iya, Pak. Sebagai komandannya atau anggota? Saya sebagai anggota. Oke. Terus apa yang menyedihkan selama ini sebagai warga negara Indonesia menurut Anda? Ayo. Yang paling menyedihkan itu pada saat itu loh, Pak, adanya demo penolakan Omnibus Law atau apa itu? Iya, ini kita Iya, kerja betul. waktu SMK kalau nggak salah. Ya tahun lalu betul. Tahun lalu ya, Iya. Anda baru lulus. Oke. Apa harapannya dari peristiwa itu? Harapannya sih semoga pemerintah itu lebih mengerti keadaan rakyatnya gitu loh, Pak. Ya. Inflasinya gini, jadi lebih mengedepankan Para pekerja atau ya para pekerja dan yang paling penting itu karyawan buruh gitu, Pak. guru. Oke. Baik, terima kasih Miftah Ayu Suraya. Iya, Pengalaman sama. sebagai anggota Tonti menarik. Baik, tadi Iin sudah. Di sini ada Septa Katam ya. Tadi Hadir, saya Pak. lihat. Oke, gimana Mas Septa testimoni Anda? Ya, pengalaman paling membanggakan ya, Pak. Ya. Saya kan penggemar olahraga kan, Pak. Ya. Jadi paling membanggakan itu waktu Asian Games itu, Pak. Saya suka bola waktu itu timnas itu mainnya bagus sekali, Pak. Tidak seperti tahun-tahun kemarin. Kalau saya dulu nonton bola Indonesia itu nggak terhibur saya, Pak. Mainnya jelek gitu. Waktu Asian Games itu pelatihnya baru, kok mainnya bagus. Ya. Saya jadi mengikuti olahraga Indonesia gitu, Pak. Apa yang Anda lakukan dengan peristiwa itu, Mas Septa? Ya saya jadi sering baca tentang jurnal-jurnal olahraga gitu, Pak. Tentang berita-berita pemain-pemain yang ke Eropa atau ke luar negeri gitu, Pak. Ya. Menarik. Lalu apa yang paling memprihatinkan selama Anda sebagai warga negara Indonesia? Yang memprihatinkan itu waktu saya mau daftar SMA apa SMP ya? SMA kayaknya, Pak. Pendaftaran SMA itu saya merasakan langsung, Pak, peristiwa suap menyuap gitu, Pak, pendaftaran. Kenapa itu bisa terjadi, Mas? Ya, pihak oknum sekolah itu ada yang itu, Pak, ada yang kayak menjanjikan bangkunya, tapi bayar sekian.
Ini bayarnya buat apa? Kok biasa ke orang lain nggak bayar, ini kok bayar? Iya, iya, Buat iya. ada sendiri gitu lah. Itu Ada saya ada merasa tarifnya, kecewa. Gitu. ada tarifnya Iya, ya, Mas. ada Pak. Tapi Dan sempat dan diungkap itu nggak ada teman saya yang itu Pak, yang yang masuk masuk dengan nilai yang di cara bawah begitu ya? saya. Terus Tapi Anda saya kan lolos nggak di untung. SMP itu? Di SMA itu? Oh yang enggak, saya murni pakai nilai, saya enggak Oh pakai. iya, iya, iya. Oke. Oke lah, Anda di jalur yang benar, insya Allah, amin ya. Amin. Terima kasih Mas Septa, menarik nih. Anda menolak lupa terhadap peristiwa itu ya. Iya Pak. Oke. Terima kasih Mas Septa. Berikutnya Ega Triwidianto, ada Ega? Selamat pagi Ega. Oh tidak ada. Akemi Dinana hadir? Oke, Akemi tidak hadir. Ade Kurniawan. Akemi ada? Ada, Pak. Oke, silakan Akemi. Anda beri testimoni. Pengalaman saya yang menyenangkan itu saat saya mengikuti pelatihan kepemimpinan dasar gitu, Pak. Gitu. Di mana? Di kecamatan saya, Pak. Daerah mana itu ya? Daerah Segan, Pak. Oh, saya kan ya. Selamat ya. Ya. Oke. Terus? Itu kita tuh dilatih untuk disiplin sekali itu loh, Pak. Apa? Kita tuh misal ada apa namanya? Makan gitu ya, Pak. Kita dikasih satu bungkus itu harus habis dalam waktu 5 menit. Kalau nggak habis malah ditambahin gitu loh, Pak. Oh iya, iya. Jadi Terus disuruh apa yang menarik dari pengalaman seperti itu? kita tuh dilatih untuk disiplin serta menghargai waktu, misalnya tempat, makanan dan apa namanya? Iya, iya. Itu, Pak. Pengalaman yang tidak menyenangkan sebagai warga negara Indonesia dalam hal apa, Mbak Akimi? Saat saya itu pada pembuatan KTP, Pak, saya. Kenapa? Itu tuh saya tuh membuat KTP itu sampai hampir 4 bulanan baru jadi itu loh, Pak. Ada sebabnya, Mbak Akimi? Itu tuh apa? Keterlambatannya dari pihak kecamatannya itu loh, Pak. Kan saya tuh udah setiap 1 bulan katanya tuh cuma seminggu apa 2 minggu gitu kan. Iya, iya, iya. Saya tuh ke situ selang seminggu setelah saya membuat KTP itu saya ke situ katanya belum jadi, terus itu tuh padahal udah mau dipakai gitu loh, Pak, KTP-nya. Oh iya, iya. Oke. Itu yang sekarang jadi kenangan paling tidak menyenangkan gitu ya, Mbak Akimi? Itu apa namanya tuh ternyata tuh setelah itu saya setiap bulan jadi ke situ terus tuh, Pak, nanyain apa KTP-nya kok belum jadi terus akhirnya tuh dari pihak kecamatannya suruh langsung ke Dukcapilnya sendiri gitu loh, Pak. Oh iya, iya, iya. Terus dari Dukcapil kan saya langsung ke Dukcapil itu di Dukcapil tuh malah udah banyak banget yang udah jadi. Itu dari pihak kecamatan itu nggak konfirmasi apa gimana gitu ke apa kerjanya gitu loh, Pak. Oke, oke, oke. Itu yang Pihak paling pemerintah itu nggak pakai sekarang tuh. oke deh. Itu pengalaman yang menurut Anda tidak menyenangkan ya. Oke lah, Akimi, terima kasih ya Iya, Pak. telah berbagi testimoni. Ya. Oke, berikutnya Ade Kurniawan ada di ruangan ini? Hadir, Pak. Silakan Ade, testimoni Anda. Itu pengalaman yang menyenangkan pas saya membuat kartu tanda pengenal, Pak. Ya, ya. Apa itu bentuknya? Setelah saya membuat itu, saya bisa menggunakan hak pilih saya sebagai warga negara Indonesia dan saya bisa
melengkapi surat-surat yang berkaitan dengan kartu tanda pengenal, Pak. Oh iya, ya. Kemudian apa resiko dari ada tanda pengenal itu, Mas, buat Anda? Kalau resiko saya kurang tahu, Pak. Soalnya Ya, Mas, saya belum belum menggunakan. pernah menemukan resikonya. Cuma buat itu cetakan kartunya itu mudah rusak. Ya, ya, ya. Pengalaman yang tidak menyenangkan apa, Mas Ade, sebagai seorang warga negara Indonesia? Saat saya SMA, Pak, waktu itu saya kecelakaan terus harus dioperasi. Waktu operasi itu saya tidak langsung ditangani, Pak. Kenapa katanya, Mas Ade? Katanya ada urusan keluarga, jadi dokternya kurang langsung menangani. Oh, Anda nggak komplain, keluarga Anda? Sebenarnya mau komplain, tapi ya pasien-pasien lain juga seperti itu. Oh iya, iya, berarti layanannya tidak hanya Anda yang buruk ya, diperlakukan buruk. Ya. Oke, oke. Ya, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi pengalaman buruk ya, Mas Ade. Ya, amin, Pak. Oke, ya, makasih Ade. Ya. Sehat ya. Rizal Nuradi Priyatama, ada Rizal? Hadir. Oke, silahkan Rizal, testimoni Anda. Pertama kali saya merasa menjadi warga negara Indonesia itu saat saya umur 18 tahun, Pak. Ya, kenapa Mas? Karena sudah waktunya untuk membuat KTP, Pak. Oh iya. Sebagai petunjuk identitas resmi yang diberikan oleh pemerintah. Karena Terus? itu wajib, Pak, sebagai warga Indonesia. Kita Terus harus wajib KTP itu Anda gunakan sebagai apa sekarang, Mas Rizal? Sebagai identitas diri, Pak. Saya kira untuk buka rekening, mau apa kan harus pakai KTP itu. Atau mau apa? Pindah alamat KTP juga toh ditanyain, bikin SIM, seterusnya. Terus di luar itu, apa yang Anda alami yang tidak menyenangkan selama menjadi warga negara Indonesia, Mas Rizal? Yaitu, Pak, pada saat pembuatan KTP, Pak. Ya. Nah, itu buatnya itu lama banget ya, Pak. Berapa lama, Mas Rizal? Hampir setengah tahun belum jadi, Pak. Oh, berarti lebih lama dari teman Anda tadi ya, yang dari Bantul Pak. itu. Oke, oke. Terus petugasnya juga kurang ramah itu loh, Pak. Walah. Kok bisa begitu, Mas? Kenapa ya sebabnya? Terus ya waktu ditanyain waktu buat tuh kayak nggak sabaran dulu, Pak. Kan banyak juga yang komplain tuh, Pak. Iya. Banyak, nggak cuma saya. Itu marah-marah. Ya. Di mana itu Mas Rizal Anda KTP-nya? Saya posisi di Sukoharjo, Pak. Solo. Oh ya. Ya, mudah-mudahan ke depan tidak teralami lagi ya pelayanan buruk. Ya, Pak. Oke, Mas Rizal, terima kasih. Aryo Satrio Arsyad hadir di Gmeet ini? Aryo? Tidak ada. Satrio Dwi Nur Cahyo ada di ruangan ini? Baik, tidak ada. Guntur, tadi saya lihat Guntur ada. Gimana, ada, Mas? Pak. Silakan, Guntur. Baik, Pak. Pengalaman yang membanggakan itu, saya kan sering menyimak perkembangan teknologi, Pak. Iya. Saya sering menyimak perkembangan e-sport di Indonesia. Itu waktu itu tuh hanya ada 5 orang dari e-sport Mobile Legends dan 4 orang dari e-sport PUBG Mobile yang menjadi juara dunia, Pak. Dari situ saya
bisa melihat sebenarnya Indonesia itu bukan negeri kuno yang masih banyak menggunakan nganu itu. Jadi intinya saya bangga gitu loh Pak, Indonesia itu diantara tradisi yang masih dijaga erat, tapi di sisi lain itu teknologi masuk gitu loh Pak. Itu Pak. Saya jadi bangga Indonesia gitu di mata dunia gitu. Terus apa yang Anda sokong dari kebanggaan itu? Bentuknya apa? Bentuknya ya saya cuman bisa turut bangga gitu. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Iya, soalnya kan saya sebagai mahasiswa juga cuman nggak bisa ikut mengapresiasi ke dia apa gitu. Mungkin cuman ngevote kalau misalnya ada. Iya, oke. Ya. Yang paling menyedihkan selama Anda sebagai warga negara Indonesia apa pengalamannya, Mas? Sebenarnya lebih ke miris Pak, kalau ini kan di media sosial Indonesia itu terkenal negara yang kalau ngomen di media sosial itu ngawur gitu loh Pak, tidak menjaga perasaan. Kebanyakan orang kan banyak orang yang gitu toh Pak dari Indonesia itu. Mirisnya itu Pak. Oke. Jadi media sosial masih katanya bahasa Indonesia bahasa yang ramah ya, Mas? Iya, Pak. Tapi Oke deh, makasih Guntur. Terima kasih. Baik, ini Pak. menarik catatan kita untuk menyoal Indonesia sebagai bangsa yang ramah di dunia. Ayu Rizky Amelia hadir di Gimit ini. Ayu, silakan Ayu. Pengalaman paling membanggakan saya tuh waktu SMA. Saat saya menjadi peserta lomba tingkat nasional sebagai perwakilan dari provinsi saya, Bangka Belitung. Ya, gimana? Bisa diceritakan sedikit saja? Kegiatan itu diadain di Lampung tahun 2019. Di sana saya mendapatkan banyak pengalaman yang belum pernah saya lihat. Saya bertemu banyak teman-teman baru dari berbagai daerah. Terus waktu itu saya sekamar sama orang Bali. Apa yang menarik dari pertemuan itu, Mbak Ayu? Saya mendengar logat Bali, cerita-cerita kepercayaan orang Bali. Kebetulan dia namanya Bali. Terus saya lihat dia ibadah sembahyang. Oke, Ayu ya. Terus pengalaman yang tidak menyenangkan selama sebagai warga negara Indonesia apa, Ayu? Pengalaman paling tidak menyenangkan tuh waktu SD. Saya pernah punya masalah sama tukang konter, abang-abang konter. Oh, apa akibatnya sampai sekarang? Apa ada trauma nggak dengan pengalaman itu? Traumanya sih enggak. Cuman waktu itu saya sedang main jauh dari rumah. Saya tuh mau beli pulsa, cuma ada kendala gitu, terus saya nggak jadi pulsanya. Saya ambil lagi uangnya, terus waktu saya sampai di rumah, pulsanya itu masuk. Terus abang-abang itu ngancem sambil ngancem gitu lewat chat. Oke. Ya, ikut prihatin ya. Tapi mudah-mudahan Anda tidak menjadikannya dendam ya, Ayu ya. Oke. Dimarahin sama orang tua saya. Oke. Terima kasih Ayu, terima kasih. Sama-sama. Berikutnya Yunita Atika Anwar hadir di Gimit ini. Yunita. Oke, Yunita tidak nampak. Pak, tadi Yunita bilang katanya nggak ada sinyal, wifi-nya mati. Oke, baik. Nanti disusulkan mudah-mudahan ada sinyal ya.
Danis Wikandita hadir? Oke, belum muncul. Bagus Setiawan Saputra, tadi kayaknya ada Bagus. Oh, tidak muncul. Belum muncul ya. Okta Kristanda? Okta? Oke. Rizky Risandi? Ya baik Pak, terima kasih Oke, ya. silakan. Ya, mungkin pertama-tama karena tidak cukup banyak juga tentang yang tidak menyenangkan dulu ya Pak. Oke, silakan. Kalau yang berkaitan langsung dengan pribadi saya mungkin sampai sekarang saya masih bingung juga apa yang tidak menyenangkan sebagai warga negara Indonesia. Namun pernah terjadi suatu peristiwa mungkin saat itu saya sedang melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Hal sepele sih, bukan untuk pemeriksaan kesehatan, untuk memeriksakan penyakit atau dan sebagainya, cuman ingin meminta surat kesehatan seperti itu. Nah, saat itu sengaja saya tidak terburu-buru ke rumah sakitnya karena ya saya cuman ingin sekedar meminta hal yang cukup gampang lah istilahnya dalam pikiran saya itu. Namun setelah melakukan administrasi pendaftaran dan lain sebagainya, setelah ditunggu-tunggu sekitar hampir 6 jam, saya itu belum dipanggil-panggil juga gitu Pak. Tidak tahu kenapa. Tapi setelah diperhatikan ternyata pasien-pasien yang lainnya pun seperti itu juga. Malah ada yang datang dari subuh, mereka sudah standby di rumah sakit, namun belum juga lakukan pemeriksaan. Ternyata permasalahan utamanya itu terdapat pada si dokternya itu. Mereka sudah terbiasa untuk datang ke rumah sakitnya itu terlambat karena sibuk menangani pasien di praktek pribadi di rumahnya. Itu menurut saya suatu kelalaian atau pelayanan yang buruk sekali dari layanan kesehatan masyarakat di daerah saya ini. Dan pun sudah dilakukan inspeksi dan ditegur langsung oleh Bupati. Tidak tahu sekarang apakah sudah diperbaiki atau belum, ya. Tapi itu yang menjadi pengalaman tidak menyenangkan menurut saya terhadap pelayanan kesehatan masih belum maksimal. Nah, mungkin oknum dokter lebih mementingkan praktik pribadi di rumahnya yang mungkin secara material lebih menguntungkan bagi dirinya begitu. Itulah salah satu pengalaman yang tidak menyenangkannya. Dan untuk yang menyenangkan atau yang membuat saya bangga sebagai masyarakat Indonesia, yang pertama saat duduk di SMP dahulu itu kan masih ada program RSBI gitu ya Pak. Ya, itu betul. Akhir gitulah. Nah, ada program namanya tuh di sekolah saya Sister School, jadi pertukaran pelajar dari Malaysia ke Indonesia dan sebaliknya. Kebetulan saat itu saya di sini sebagai pengurus OSIS diberikan tugas untuk istilahnya menjadi apa ya, menjadi guide gitu bagi teman-teman yang di Malaysia sana dari SMK Putrajaya kalau tidak salah. Saat itu kami mengajak mereka jalan-jalan mengelilingi kota untuk menjelaskan sejarah-sejarah di kota Ciamis ini. Nah, yang membuat saya bangga tuh ternyata mereka itu sangat antusias sekali Pak terhadap kebudayaan yang ada di sini, baik dari sejarahnya ataupun pola tingkah laku masyarakat, keramahannya begitulah. Ya meskipun itu sudah banyak dikatakan oleh orang-orang, tapi yang membuat saya lebih bangga tuh bisa dikatakannya begini, kalau misalkan saya membuat suatu karya terus oleh orang tua saya itu dibilang bagus, itu kan memang membuat bangga tapi tidak terlalu bangga lah, biasa saja gitulah. Tapi apabila lain yang membuat atau yang mengatakan karya saya bagus, nah itu yang lebih membuat saya bangga begitu mungkin istilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat di SMA dulu saya juga pernah ada kegiatan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Ciamis. Saat itu sedang
mau ada pemilu 2019 kalau tidak salah. Ya, pemilu 2019 dan ada pilkada 2018 juga sebelumnya di daerah Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis. Nah, untuk mungkin program dari KPU itu untuk memberikan pendidikan pemilu untuk anak-anak di sekolah, supaya kan banyak tuh anak-anak yang mulai memiliki KTP dan untuk menyalurkan hak suara pertamanya, jadi diberikan pendidikan oleh KPU kepada kami, nanti kami bisa menyampaikan kepada teman-teman di sekolah begitu. Oke, Nah, di sana, Mas Rizky, saya kira menarik pengalaman Anda ya. oh iya ya Pak. Nanti maksimal 3 menit ya, jadi mohon maaf. Oh iya ya. Saya cobakan. Jadi intinya Oke. di sana saya mendapatkan pengalaman yang berharga dan sesuatu hal baru yang sebelumnya saya tidak tahu dan sangat membuat saya bangga. Begitulah intinya. Mas Rizky, oke. Terima kasih ya Rizky. Pengalaman Anda luar biasa ini. Oke, makasih. Tadi saya lihat ada siapa ya yang keluar dari ini. Bagus tadi ada gak? Tadi sempat masuk Bagus ya, tapi keluar lagi. Baik, berikutnya Pramesti Gayuh Utami, ada ya? Ada Pak. Oke, silakan Pramesti. Maksimal 3 menit, oke. Ya, Berikan testimoni Anda, silakan. Pengalaman yang paling menyenangkan adalah waktu saya masih kecil. Waktu itu saya mengikuti lomba 17 Agustus. Selain memperingati hari kemerdekaan, Ya. 17 Agustus juga pengalaman paling menyenangkan. Pada waktu itu saya mengikuti salah satu lomba, yaitu lomba panjat pisang. Biasanya kan lomba panjat pinang kalau di tempat saya itu menggunakan pohon pisang, jadi namanya lomba panjat pisang. Lomba panjat pisang itu biasanya dilakukan 3-4 orang. Yang di bawahnya itu terdapat kolam. Saya di situ bersama teman-teman saya berjuang untuk mendapatkan satu buah amplop yang berisi hadiah. Dan waktu itu saya mendapatkan hadiah bebek. Dan pengalaman itu dapat dipetik bahwa meraih sesuatu itu tidaklah mudah, perlu keberanian dan kebersamaan dalam satu tim. Menarik sekali. Pengalaman yang tidak menyenangkan apa, Pramesti? Pengalaman yang tidak menyenangkan, sering terjadinya pelanggaran lalu lintas. Di pelanggaran lalu lintas sering terjadi pada saat itu Pak. Kadang kan warga negara Indonesia suka menerobos lalu lintas. Ini pengalaman Anda atau pengalaman orang lain? Pengalaman saya. Oh gitu ya. Kadang saya sendiri juga kalau terburu-buru agak itu suka menerobos lalu lintas. Untung saya bukan polisinya. Kalau saya polisinya saya tangkap Anda nih. Saya tilang. Iya, Pak. Oke, tapi apakah pengalaman itu yang kemudian menyebabkan Anda tidak lagi melanggar lalu lintas? Iya, Pak, takut ditilang. Oke ya deh. Ya kalau takut ditilang ya taati ya aturan lalu lintasnya. Terima kasih Pramesti. Iya, Pak. Sama-sama. Berikutnya Yumna Aulia Hani. Hadir ya di sini? Ada, Pak. Oke, silakan Yumna. Baik, terima kasih Bapak. Untuk Yumna sendiri, pengalaman yang paling membanggakan sebagai warga negara itu ketika Yumna lolos dalam sebuah lomba yang pada saat itu masih SMA, Pak. Jadi ketika Yumna kan ikutnya lomba organisasi kayak penelitian gitu kan ya Pak ya. Yeah. Di sekolah kemudian dibimbing oleh dibimbing sama guru, kemudian alhamdulillah lolos. Nah di sana Yumna sama tim tuh merasa bangga karena sudah menyalurkan karya atau membuat suatu karya sebagai dalam bentuk penelitian, tentunya itu membuat Yumna perjuangan Yumna dalam waktu yang sudah dihabiskan dapat
dengan bangganya Yumna dengan teman diterima, dan itu cukup menjadi suatu yang paling membanggakan buat Yumna gitu Pak. Oke. Di mana itu Yumna? Di SMA mana? SMA Negeri 1 Solong Pak. Oke. Terus pengalaman yang tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan selama ini sebagai warga negara Indonesia apa, Yumna? Untuk Yumna, yang paling tidak menyenangkan itu saat melihat orang yang seperti tadi Mbak Ramesti bilang, melihat orang yang melanggar lalu lintas gitu Pak. Kan saya alhamdulillah bisa naik motor gitu kan ya Pak. Oh iya. Kemudian Punya SIM? melihat, Yumna punya SIM? untuk punya SIM belum Pak. Oh, berarti nggak boleh. Anda nggak boleh berkendara itu harusnya. Iya Pak. Oke. Terus apa? Untuk itu Pak, pas di lampu merah kan seringkali banyak banget orang yang nabrak lampu merah gitu kan ya. Padahal itu sangat berbahaya, apalagi mereka juga tidak menggunakan helm Pak gitu. Iya. Bisa membahayakan mereka sendiri. Kemudian Yumna pas melihat orang negara lain di story IG salah satu penerima beasiswa Indonesia di Jepang, namanya Jerome, itu orang Jepang di sana sangat menaati gitu Pak, menaati peraturan lalu lintas. Bahkan tidak ada mobil di lampu merah, mereka tidak menerobos lampu merah gitu. Oke. Ya, terima kasih Yumna, pengalaman bagus. Tapi Anda harus punya SIM kalau berkendara ya. Kalau nggak punya SIM nggak boleh itu. Oke ya, Yumna, terima kasih Yumna. Desta Saka ada? Desta? Hadir Pak. Silakan Desta. Ya, untuk pengalaman yang kurang menyenangkan itu saat budaya Indonesia diklaim oleh negara lain. Oh iya. Kapan itu pengalaman itu Mas Desta? Waktu dulu itu waktu batik diakui oleh Malaysia, Reok juga Pak, banyak banget. Apa langkah Anda dengan pengalaman itu? Langkah saya waktu pengalaman itu gemes atau marah? Sangat Pak. Apa namanya? Gelo itu loh Pak. Oh iya. Menyesal Kecewa ya. Ya. Oke. Tapi yang di luar itu yang menyenangkan apa Mas Desta? Yang menyenangkan itu Indonesia pernah menjadi tuan rumah SEA Games tahun 2018 itu saya sangat bangga. Terus Indonesia mempunyai banyak produk lokal itu, terus tidak memakai produk luar negeri itu saya juga bangga. Dan Anda menggunakannya? Menggunakannya Pak. Oh bagus. Oke. Ya, mudah-mudahan ini juga nanti besok di Seni Kriya Anda bisa membuat kebanggaan karya luar biasa ya, Desta. Ya Pak, amin. Oke, terima kasih Desta. Berikutnya Intan ada di Zoom ini? Game apa? Google Meet. Intan Amanda, silakan. Ya, jadi yang pertama kan pengalaman membanggakan saya sebagai seorang warga negara adalah ketika beberapa masyarakat Indonesia ini memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Jadi misalkan teman-teman kita ada terkena musibah atau ada bencana alam, beberapa masyarakat ini melakukan galangan atau open donasi untuk membantu teman-teman kita yang terkena musibah. Jadi itu membuat saya bangga menjadi salah satu bagian dari mereka. Kemudian pengalaman membanggakan lainnya itu ketika menyambut atau memeriahkan HUT RI. Jadi di daerah saya itu masyarakat sekitar itu kompak untuk memasang bendera, memasang umbul-umbul atau lampu hias. Terus melakukan seperti kegiatan perlombaan di bidang olahraga yang nantinya itu diharapkan untuk mempererat silaturahmi antara masyarakat sekitar. Ya. Yang tidak menyenangkan, Intan, apa? Untuk pengalaman yang tidak menyenangkan sebagai warga negara, menurut saya itu ketika masyarakat Indonesia ini masih
kayak mendiskriminasi gitu, melihat sesuatu itu kayak dilihat dari mana asalnya, melihat warna kulitnya. Terus saya tuh sempat kayak lihat tuh kayak orang yang berkulit hitam dianggap jelek dan orang berkulit putih dianggap cantik. Terus orang dengan logat Jawa atau Medok itu dianggap orang yang desa. Oh iya, ya prihatin ya, diskriminasi ya. Iya, terus beberapa masyarakat Indonesia ini mempunyai etika yang buruk saat berkomunikasi melalui media sosial. Baru-baru ini tuh sempat ada berita tentang Microsoft yang menyebutkan netizen Indonesia itu paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Anda punya medsos nggak, Intan? Iya Pak, punya. Oke. Digunakan sebaik-baiknya ya. Ya Pak. Oke, makasih Intan. Kita lanjutkan. Caca ada? Ada Pak. Oke, silakan Caca. Pengalaman yang paling menyenangkan itu saat saya pernah mengikuti dan melestarikan budaya di daerah setempat. Di mana itu? Di Banyuwangi, Pak. Oh iya, silakan. Yang tidak menyenangkan, saya pernah mengikuti klub badminton. Nah, di situ itu antar klubnya itu saling mempunyai konflik gitu loh, Pak. Jadi saling menjatuhkan. Jadi pas kejuaraan gitu sering ada kerusuhan gitu. Anda di pihak mana, Cak? Di klub Bimantara, Pak. Oh iya. Sekarang apa yang Anda lakukan dengan kondisi klub seperti itu? Saya waktu itu sudah tidak mengikuti lagi, Pak. Padahal saya itu suka sekali sama badminton, tapi terus enggak lagi. Oke, itu yang kemudian Anda masuk ke prodi seni kriya kah? Atau gimana? Iya. Kan biasanya kalau senang olahraga masuk ke fakultas ilmu olahraga. Dulu itu pas SMP Pak saya ikut olahraga. Oke. Seni budaya apa yang Anda ikuti sebagai hal yang menyenangkan kemarin? Festival Kuung Pak, kayak itu. Masyarakat Using. Iya, yang di daerah Using. Oke. Terima kasih Caca. Anda punya pengalaman bagus itu. Hilmi Izzuddin ada di Gimit ini? Oke. Revina hadir? Revina Adnin Ferdani? Oke, tidak ada. Afni hadir? Oke, Kiki? Tadi saya lihat ada Kiki. Hadir, Pak. Oke, silakan Kiki. Oke, nanti Revina kebetulan ini ada Revina apa? Maaf sebentar Kiki. Revina tadi katanya mic-nya ada masalah. Oke, ya nanti di ini. Kiki silakan Kiki dulu. Iya, baik Pak. Makasih Pak. Pengalaman yang saya tidak bangga ya dengan jadi warga negara Indonesia. Di kampung saya itu, di desa saya itu kebiasaan saat pemilihan kepala desa tuh banyak yang jadi kader-kader itu untuk menyuap menyuap penduduk untuk memilih gitu Pak. Di wilayah mana Mas Kiki? Wilayah Jawa Barat. Kabupaten Bekasi, mana? Pak. Oke. Bekasi. Iya. Ya. Itu hal yang membuat saya tidak bangga karena jadi tidak sportif gitu Pak ya. Iya. Kemudian apa langkah Anda melihat peristiwa itu Mas Kiki? Mungkin dari kita generasi muda tidak bisa untuk menghentikan kurang tahu, belum tahu caranya untuk menghentikan penyuapan itu. Mungkin yang bakal saya lakukan untuk generasi saya, jangan sampai ada yang meneruskan hal-hal seperti itu Pak. Mungkin itu saja Pak. Iya. Yang paling menyenangkan apa Kiki? Untuk yang paling menyenangkan mungkin momen
waktu HUT kemerdekaan tahun lalu Pak, 2020 yang ada kita ada pandemi ini, seringkali di wilayah saya itu, di desa saya itu seringkali yang ketika HUT kemerdekaan kan yang mengadakan upacara itu hanya ada di sekolahan dan di kecamatan. Mungkin yang bisa ikut melaksanakan upacara hanya orang-orang yang mempunyai kendaraan Pak, ikut ke kecamatan ya. Kalau sekarang nggak ya, pakai TV. Iya, jadi untuk warga-warga yang tidak mempunyai kendaraan hanya di rumah, dan di sini saya dan teman-teman berhubung ada kendala pandemi, jadi tidak boleh banyak-banyak di kecamatan, jadi kita membuat upacara di kampung sendiri Pak. Itu yang membuat bangga. Iya. Anda sebagai apa di panitia upacara peringatan ulang tahun Indonesia? Saya sebagai koordinator acara di kegiatan itu Pak. Oke, sip. Terima kasih Kiki, pengalaman menarik ini di masa pandemi. Sama-sama Pak. Berikutnya saya persilahkan Bunga, ada Bunga Isrofian? Ada Pak. Silakan Bunga. Ya, jadi dari yang tidak menyenangkan dulu ya Pak, yaitu ya, silakan. Saya menjadi anggota Paskib di sekolah. Nah, itu kan kalau kegiatan Paskib itu pastinya banyak latihan yang menguras energi, terus habis itu teman-teman saya tuh malah ngomong ke saya kalau hal itu kayak sia-sia kayak gitu, ngelakuin banyak energi terus cuma di sekitar sekolahan doang, itu kayak sia-sia. Saya itu nggak sia-sia karena di dalam Paskib itu kan kita dilatih buat disiplin sama cinta sama negara. Habis itu nggak cuma temen tapi guru-guru, salah satunya yaitu ketika misalkan ada acara kayak acara upacara besar gitu kan, tentunya Paskib yang dipanggil Pak. Nah, untuk latihan nggak cukup di jadwal latihannya itu aja ya. Jadinya pas mata pelajaran itu suka dipanggil buat latihan. Nah, guru-guru tuh kadang nggak terima gitu kalau ada siswanya dipanggil buat latihan. Jadi mereka ngerasa ini haknya mereka untuk ngajar di kelas tanpa siswanya itu keluar. Padahal guru mana yang paling sering menolak Bunga? Aduh, masa saya sebut apa? Guru matematika. Mata pelajaran apa maksud saya? Matematika. Matematika ya. Ya, oke. Padahal terus kan pengalaman yang paling menarik apa, Bunga? Itu kalau pasti yang berkesinambungan sama yang tadi, yaitu ketika walaupun banyak yang celah gitu kan Pak, jadinya kalau udah terbayar menjadi anggota Paskib terus bisa mengibarkan bendera itu ya rasanya bangga kayak gitu. Banyak sekali yang pengen bisa menjadi anggota terus bisa ngibarin itu kan ada seleksi-seleksinya. Bisa lolos itu juga udah jadi kebanggaan buat saya sendiri. Di daerah mana, Bunga? Saya dulu sekolah di Man 1 Lombok Timur. Oh, oke, Lombok ya. Oke, terima kasih. Menarik ya. Oke. Terima kasih Bunga. Pak. Berikutnya Yosiana, apakah ada di game ini? Oke, silakan Yosiana. Pengalaman membanggakan saya sebagai warga negara Indonesia itu ketika saya SD itu pernah mengibarkan bendera di sekolah. Kemudian hal itu saya lanjutkan sampai ke SMP mengikuti Paskib, terus mengikuti lomba sekabupaten. Ya begitu. Di mana? Kabupaten mana? Pekalongan, Pak. Oke, ya. Iya, Cituan juara harapan, walaupun juara harapan 1, tapi saya bangga bisa mengikuti. Bagus, menarik. Oke. Iya. Pengalaman yang kurang menyenangkan? Pengalaman yang kurang menyenangkan itu menjadi warga negara Indonesia kan pasti punya hak untuk bebas dalam beragama ya Pak. Iya. Tapi sekarang tuh seperti banyak oknum-oknum yang fanatik ke agama yang minoritas gitu. Jadi kayak kemarin ada teror di gereja Katedral Makassar. Iya. Itu jadi buat sedikit takut kalau untuk beribadah gitu. Saran Anda apa, Yosi? Kenapa? Saran Anda apa supaya
tidak terjadi seperti itu? Ya, saran saya untuk apa ya, Pak? Nggak apa-apa, ini open kuliah biasa. Saran saya ya menghormati setiap agama yang ada di negara kita ini. Karena dijamin konstitusi ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Yosi, menarik sekali. Anda sebagai juara. Oke. Berikutnya Nuring Rahmawati ada? Hadir, Pak. Oke, silahkan Nuring. Baik, Pak. Untuk yang pertama, pengalaman menyenangkan dulu ya, Pak. Ya, silahkan. Pengalaman menyenangkan saya sebagai warga negara Indonesia yaitu saya aktif mengikuti organisasi yang ada di daerah saya, Pak. Yaitu Posyandu Remaja. Setiap sebulan sekali di daerah saya diadakan pertemuan bersama dengan bidan-bidan untuk mengedukasi para remaja putri bagaimana menjaga kesehatan fisik dan psikis yang baik dan benar. Kemudian di acara tersebut juga dibagikan tablet tambah darah untuk para remaja putri. Intinya untuk mengedukasi mereka juga, Pak, kegiatan tersebut. Peran Anda sebagai apa, Nuring? Saya sebagai kadernya, Pak. Oke. Terus yang kurang menyenangkan apa, Nuring? Untuk pengalaman yang kurang menyenangkan, waktu duduk di bangku SMA itu, saya terpaksa sekolah di pusat kota. Terus saya juga waktu itu belum memiliki SIM kan, Pak. Iya. Nah, tapi saya memaksa untuk membawa motor karena tuntutan kondisi juga. Nah, waktu itu saya sering banget kena tilang dan peristiwa tersebut membuat pengeluaran juga semakin banyak ya, Pak. Untuk mengambil STNK itu hampir setiap saya per semester itu bisa 4 atau 5 kali terkena tilang. Padahal walaupun saya belum memiliki SIM, saya mencoba untuk menaati rambu-rambu lalu lintas gitu loh, Pak. Tapi ya itulah kurang menyenangkannya begitu. Ya, harusnya ada orang lain yang mengantar Anda ke sekolah, ya. Nah, itu waktu itu nggak ada. Oke, ya udahlah. Tapi itu sudah lampau ya, udah lewat. Iya. Oke, terima kasih Nuring. Mudah-mudahan tidak terulang kembali ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ismatul Laihah ada? Baik, Pak. Oke, Ada. silakan Is. Saya pengalaman yang kurang menyenangkan dulu ya, Pak. Silakan. Pengalaman yang kurang menyenangkan bagi saya saat masuk SMK itu bantuan pendidikannya kurang merata, Pak. Saya bantuannya itu lebih ke masyarakat yang lebih mampu gitu loh, Pak. Dan saat itu perekonomian keluarga saya baru rendah kan, Pak. Terus itu memaksa saya untuk bekerja sambil sekolah. Oke. Anda tahu kalau itu tidak tepat sasaran dari mana, Isma? Ya, teman saya kan masih punya motor yang bagus, terus waktu ke rumahnya itu juga kondisinya bagus gitu loh, Pak. Ya udah di keramik, ada catnya. Punya saya itu ya masih terbilang. Ya, oke. Ya, paham. Terus apa langkah antisipasinya dengan pengalaman itu, Isma? Ya, gimana ya, Pak ya? Ya, tadi Anda jualan atau apa tadi? Kemarin pas SMK itu sambil jualan di sekolah juga, terus pas liburan semester itu juga pernah bekerja sebagai itu, Pak, pelayan warung makan. Itu pekerjanya pagi terus pulangnya malam, sehari 100.000 sih, Pak. Tapi ya capek kan, Pak. Ya. Terus apa yang menyenangkan, Isma, selain yang tadi prihatin? Pengalaman yang menyenangkan tuh kan saya sering liburan kan, Pak. Dan ya liburan yang ke alam-alam gitu, Pak. Oh iya. Anda ikut Mapala? Apa? Pencinta alam? Enggak, Pak. Terus tapi punya hobi itu, Pak. Suka daki gunung gitu loh, Pak. Dan daki itu saat di jalur pendakian, pendakinya ramah-ramah, Pak. Jadi walaupun nggak kenal saling sapa gitu, Pak. Terus
karena kan juga banyak yang cinta lingkungan, menjaga kebersihan. Tapi juga kadang ada yang enggak, ada yang buang sampah sembarangan, Pak. Itu yang bikin kesel. Ya, bikin sesak ya. Iya, Napas melihat keadaan. Nah, ini yang kemudian menjadikan foto profil Anda berlatar lingkungan luas ini ya, Isma. Iya, Pak, itu sedang daki di sabana. Oke, terima kasih Isma. Mudah-mudahan pengalaman yang kurang menyenangkan tidak terulang saat kuliah dan mendapatkan yang terbaik ya di sini. Iya, Pak, terima kasih. Terima kasih. Rizky Ilma Afrilia ada? Ada, Pak. Oke, silahkan Rizky. Pengalaman pertama yang paling membanggakan saya adalah bisa mewakili lomba voli antar sekolah dengan usaha-usaha saya. Di mana itu? Di mana Rizky? Di Kabupaten. sekolah, di SD. SD saya, Pak, di daerah Cangkringan. Oke, ya, silakan. Dengan usaha-usaha saya bisa sampai ke tingkat kabupaten. Saya bangga sekali, Pak, karena baru kelas 5 SD sudah mewakili tingkat sekolah sampai ke kabupaten. Saya juga bangga menjadi warga negara. Saya rasakan pada saat pemilihan umum juga, Pak. Pada saat umur 17 tahun dengan memilih kepala negara. Saya merasa bahagia dan merasa gagah menjadi warga negara, sudah memilih dan menyuarakan hati saya sebagai perwujudan demokrasi karena menggunakan hak pilih saya, Pak. Anda memilih dengan saran siapa? Milih dengan hati nurani sendiri atau karena disarankan oleh orang lain? Hati nurani sendiri, Pak. Oke. Kemudian yang tidak menyenangkan apa, Rizky? Pengalaman yang tidak menyenangkan menjadi warga negara pada saat akhir-akhir ini, Pak, saya resah sekali dengan adanya banyak kejahatan, khususnya di Jogja, Pak, banyak kritik. Mungkin itu gara-gara salah pergaulan ya, Pak, dan ingin menonjolkan bahwa itu dari geng mana gitu ya, Pak. Terus saya rasakan juga, Pak, pada saat saya pulang dari Telkom atau mencari wifi gitu, Pak, untuk tugas, sekitaran jam 10 malam, saya pulang dari Telkom itu kayak diikuti seseorang, Pak, segerambal anak remaja gitu, Pak. Saya langsung takut, Pak, di situ. Terus saya berhenti di SPBU dan saya menghubungi ayah saya untuk menjemput. Dari situ saya sangat trauma sekali, Pak. Saran saya mungkin gimana? Saran saya mungkin kegiatan patroli di daerah saya lebih ditingkatkan lagi, Pak, karena daerah saya sangat rawan sekali dengan kelitih-kelitih itu, Pak. Oke, terima kasih Rizky. Menarik. Anda punya cara untuk menghindari kemungkinan terburuk ya, bagus. Oke, mudah-mudahan tetap terjaga ya, hati-hati Rizky. Berikutnya adik dia Pangestu, ada? Ada, Pak. Oke, Baik, Pak. silakan. Mungkin pengalaman terbaik saya itu adalah saat saya SMA tahun 2020 kemarin, Pak ya. Saya mengikuti lomba Cipta Souvenirs Kota Lubuk Linggau dan alhamdulillahnya saya mendapatkan juara 2 ya, Pak ya. Dan penyelenggaranya itu Dinas Kerajinan Kota Lubuk Linggau dan menurut saya itu adalah pengalaman terbaik saya karena adanya pengakuan karya seorang pelajar SMA di tingkat Dinas Kesenian Kota Lubuk Linggau gitu, Pak. Jadi adanya pengakuan sebuah karya gitu, Pak. Karena menurut saya pengakuan seperti itu, Pak. Dan pengalaman yang tidak menyenangkan menurut saya saat saya duduk di SMA kelas 1, saya bergabung dengan Pramuka Saka Bayangkara Polres Kota Lubuk Linggau dan kegiatan rutinitasnya itu setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri ya ada pos keamanan lalu lintas gitu, Pak. Dan saya mengikuti kegiatan itu. Saat sore saya menjaga di pinggir jalan raya itu. Kami bertugasnya itu ada pengendara motor yang tidak memakai helm dan lainnya kami menegurnya, Pak. Menegurnya untuk memakai, Pak ya. Dan ada anak remaja yang
mengendarai motor dan mereka tidak memakai helm gitu Pak ya. Dan di sana pun tidak hanya anak pramuka saja Pak yang bertugas, tetapi ada juga kepolisian. Dan di sana sempat saya dan rekan saya memberhentikan mereka. Ada kepolisian juga. Tapi untuk apa ya? Untuk mengingatkan mereka memakai helm, dan tujuannya itu kan untuk diri mereka sendiri kan Pak ya. Tapi apa respon yang mereka tanggapi dengan yang kami sampaikan, yaitu dengan apa ya? Dengan kurang sopannya mereka meningkatkan gas motornya dan begitu saja pergi itu Pak. Dan jadi menurut saya hal-hal yang salah menurut saya yang mereka lakukan itu Pak. Seperti itu Pak. Menarik. Ya, mudah-mudahan terjaga ya Baik Pak. prestasinya. Siap Pak. Berikutnya Aldri hadir. Iya Pak. Silakan. Ya, untuk pengalaman yang membanggakan, saya dulu SD kelas 5 sudah ikut lomba atletik yang itu jalan cepat, itu sampai kabupaten, alhamdulillah dapat juara 4. Terus Di mana Mas Aldri? di Banyuwangi. Ya. Terus saya ikut seleksi lagi untuk ke Porprov, tapi gak lolos Pak. Itu sih. Nggak apa-apa. Terus yang kurang menyenangkan? Kurang menyenangkan itu saya pernah kena tilang. Dulu habis ambil ijazah. Kalau di sini tuh Pak, kalau pelajar itu gak apa-apa. Kalau pakai helm itu gak apa-apa. Gak kena tilang. Saya itu lupa kalau habis ambil ijazah saya gak pakai seragam. Jadi saya kena tilang. Oh gitu ya. Iya. Tapi setelah itu Anda pakai seragam? Enggak Pak, ya udah kena tilang itu. Oke ya. Ya, walaupun Anda pakai seragam tetap patuhi aturan lalu lintas ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Aldri pengalaman menariknya. Baik Pak. Berikutnya Muhammad Fahrul Razi hadir. Oke, belum respon. Nandini Ayu Sapitri? Belum ada respon. Dava Aril Rifananda? Ada Bapak. Silakan Dava. Nandini. Oh ya, Nandini. Pengalaman yang tidak membanggakan saya itu kalau kayak pas antri gitu Pak. Kan kadang kan banyak yang nggak patuh sih Pak. Gimana? Suka nyerobot. Antri di mana Mbak? Ya kalau misalkan lagi belanja terus kayak suka ada grand opening gitu ya kan Pak. Itu kan rame banget sih Pak. Terus suka banyak yang kayak nyerobot. Takut nggak kebagian itu. Iya, cuma kan yang antri lebih dulu itu udah banyak Pak gitu. Iya. Terus juga ada yang misalkan kan banyak sih Pak yang ngerokok di jalan gitu Pak, lagi bawa kendaraan. Itu suka kena orang kadangan abu-abunya ke belakang. Apa respon Anda setelah melihat kejadian itu? Seperti pengendara yang merokok itu. Ya kesel Pak, waktu itu pernah saya tegur karena saya juga pernah kena Pak, itu di baju baju sekolah. Rusak pasti ya. Iya, tapi abangnya malah nyolot. Di mana nih Nandini kejadiannya? Di Lampung Pak. Oh di Lampung, ya. Terus pengalaman yang menyenangkan? Kalau yang menyenangkan dulu SMP kan pernah ikut temer tuh Pak. Dulu tujuannya tuh buat apa biar nggak kena panas gitu Pak, karena kan di belakang. Iya. Tapi kalau diceritain ngebanggain juga sih Pak, soalnya boleh ceritain dong. Kan itu Pak, kalau ada yang sakit kan pasti ke belakang ditariknya. Terus ntar kita yang anuin gitu, terus bawa-bawa. Nggak, maksudnya anuin itu apa? Jelas dong. Itu kayak ngelepasin sepatunya, terus kayak nyuruh buat anuin tali pinggang gitu, terus ngasih minyaknya putih. Sih taunya kayak gitu Pak. Terus berapa sisanya lama jadi anggota PMR? 3 tahun dari kelas 1 sampai 3. Pengalaman melayani kesehatan orang lain ya? Iya Pak. Oke. Tapi kenapa masuk ke KRIA Mbak? Nggak masuk ke kesehatan atau medis atau sejenisnya? Ngikut dari SMA sih Pak, dulu kan disuruhnya masuk ke sana, terus udah nyambung ke sini Pak. Oke. Mudah-mudahan ini dunia Anda yang baik ya. Amin. Oke, terima kasih cerita PMR Anda menarik ini. Nanti di UN-nya juga ada PMR. Terima kasih. Berikutnya Dava, ada Dava?
Tidak ada, Pak. Oke. Alfian Aziz. Hadir? Oke, berikutnya Hazm Raihan Ihsanovic. Hadir? Oke, belum ada. Yang belum sempat saya panggil, tapi masih hadir. Aji Firmansyah. Silakan, Mas Aji. Oke. Alan Hermawan. Silakan. Pengalaman yang membanggakan saya itu saat saya umur 17 tahun, Pak. Ya. Itu pas terjadi pemilu presiden. Dikarenakan umur saya sudah 17 tahun, saya diminta oleh kelurahan setempat untuk mendaftar KTP. Di situ saya merasa memiliki hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar UUD 45. Ya. Sejak peristiwa itu saya merasa menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Terus pengalaman yang tidak menyenangkan itu masih banyak jalan yang rusak itu loh, Pak, yang bolong-bolong. Di mana, Mas? Di mana? Saya di Bantul, Pak. Oh iya. Daerah mana itu yang bolongnya banyak? Saya ingat Jogja bagus-bagus. Enggak, Pak, di Pleret itu kalau sekarang mungkin sudah diperbaiki, Pak. Ini baru jalan. Tapi kemarin-kemarin itu wah 1000 batu, Pak, itu bolong-bolong. Jadi kalau kemana-mana itu males dulu itu loh, Pak. Oh iya. Pernah ada usulan ke pemerintah? Sudah, Pak. Sudah. Usulan itu sudah banyak, tapi yang itu lewat medsos itu langsung direspon. Kalau nggak lewat medsos itu nggak bakalan direspon. Atau nunggu pilkada waktu itu ya? Mungkin nunggu pilkada, Pak. Mungkin. Ya. Oke. Oke deh, Haji. Sekarang jalannya udah bagus belum? Udah diperbaiki, Pak, ini jalan. Kayaknya Lebaran itu udah selesai. Oke. Alhamdulillahnya itu. Siap ya. Bagus lah. Makasih ya, Haji. Iya, Pak. Berikutnya ada lagi yang belum? Yang tadi saya panggil kebetulan belum hadir dan sekarang sudah bergabung. Alan. Alan sudah belum? Alan sudah? Belum? Belum. Oke, silakan Alan. Pengalaman membanggakan saya saat menjadi warga negara Indonesia ya saat saya kelas 2 SMA kan saya dibeliin motor sama orang tua saya ya. Saya bisa nyambi kerja gitu terus bisa bayar pajak sendiri sih, Pak. Oh, ya menarik. Terus apa yang diperoleh dari proses itu, Mas Alan? Ya saya bisa merasa bangga aja, bisa tidak manja minta uang lagi buat bayar pajak. Menjadi mandiri. Menarik. Tahun berapa tuh, Alan? 2018, Pak. Menarik ya. Terus apa yang tidak menyenangkan sebagai individu warga negara? Pengalaman yang tidak menyenangkan? Mungkin yang paling tidak menyenangkan itu belum lama ini sih saat ada demo-demo besar-besaran itu loh, Pak, di Malioboro kan itu. Saya kurang merasa gimana ya tindakan polisi yang terlalu berlebihan ya, Pak, menurut saya. Yang saat itu saya ngerasanya mahasiswa ya tidak terlalu arogan gitu, tapi malah tindakan polisi karena terlalu berlebihan yang membuat mahasiswanya jadi arogan gitu, Pak. Cuma beberapa saja yang mungkin ada anarko, tapi ada beberapa polisi yang melakukan tindak kekerasan, tapi salah sasaran gitu loh, Pak. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi ya, Mas Alan. Ya, Pak. Semoga. Oke, amin. Terima kasih. Selain Alan, ada lagi yang belum? Revina, Pak. Oke, Revina. Selain Revina, siapa lagi? Oke, Revina ya, silahkan. Kita waktunya terbatas ini. Silahkan, Revina. Baik, Pak. Yang paling menyenangkan saat membuat batik seragam SD, Pak. Di tahun berapa? 2007, Pak. Oke, ya, silahkan teruskan. Saya melanjutkan di SMK jurusan Kriya kan, Pak. Saya ingin mengembangkan batik karena bisa meneruskan peninggalan nenek moyang kita dan bisa menjunjung kebudayaan Indonesia. Dan saya mengikuti. Kalau batik saya ini tipe batik apa, Mbak? Apa, Pak? Batik yang saya pakai ini tipe batik apa, Revina?
Nggak tahu Pak, belum pernah itu. Ya, ya. Terus. Dan alhamdulillah saya sering mengikuti workshop batik itu loh Pak. Dan alhamdulillah saya terpilih menjadi panitia launching Teknopark di SMK saya. Oh, bagus. Terus apa yang kurang menyenangkan, Revina? Saat itu Pak, keadilan itu waktu pembagian bantuan itu Pak, tidak merata. Bantuan apa, BLT? Ya, seperti bantuan sekolah itu Pak. Oh, BOS, dana BOS ya. Apa bentuknya Mbak yang tidak merata? Waktu itu Pak kayak yang udah mampu tapi malah dapat, yang tidak mampu malah tidak dapat. Anda laporkan kasus ini ke sekolah? Enggak Pak. Iya. Kenapa? Takut? Enggak berani Pak, takut. Tapi kan sekarang Anda sudah lulus dan menjadi mahasiswa. Iya Pak. Apa yang Anda akan lakukan? Alhamdulillah saya jalur KIP Pak, tapi waktu pertama itu apa SN, SBM, terus pakai mandiri dan ngajuin KIP. Berhasil ya? Alhamdulillah Pak, berhasil. Mudah-mudahan menjadi kalau untuk Anda lulus dengan hasil terbaik ya, Mbak Revina. Terima kasih Pak. Mas Mbak, ini mohon maaf waktunya sudah mepet ya, karena nanti pukul 9 saya masuk ke kelas berikutnya. Sekali lagi saya senang testimoni Anda sangat berarti, bahwa menjadi orang Indonesia itu sangat penting dan sangat membanggakan. Walaupun memang ada pengalaman-pengalaman yang tadi Anda sampaikan tidak seluruhnya menyenangkan, tapi barangkali itu kasuistik, dan mari kita benahi ke depan dari diri sendiri. Dan itu saya yakin sebenarnya bukan karena tidak ada cara yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, tetapi saya yakin juga di antara kalian hadir di sini sudah berusaha untuk menuntaskan masalah-masalah itu supaya tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Sekali lagi, sebagai warga negara yang lebih dulu senior ya kalau daripada Anda, saya sangat berharap teman-teman bisa berkiprah dengan baik sebagai warga negara Indonesia yang membanggakan, termasuk juga di program studi Anda ini ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi cara Anda